Halo guys, tahun 2025 sebentar lagi akan berganti. Teknologi smartwatch semakin canggih dari yang murah sampai yang mahal. Di video kali ini saya akan tunjukin beberapa smartwatch terbaik pilihan dari saya pribadi. Yang pastinya udah pernah saya review ya di channel ini dan sekali lagi ini murni pendapat saya pribadi. Mungkin kalau ada yang kurang cocok dengan pendapat saya bisa tulis di kolom komentar. Saya akan bagi dalam berbagai kategori dari yang ekonomi sampai yang premium. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, saya mulai dari smartwatch budget atau entry level. Di harga 100 ribuan, saya pilih Infinix X-Watch H4. Untuk smartwatch yang satu ini harganya murah banget, cuma di 100 ribuan aja guys. Dan dia juga sudah bergaransi 12 plus 1 bulan. Saya suka dengan smartwatch ini yaitu di bagian layarnya ya. Ini besar banget displaynya walaupun dia modelnya square. Jarum detiknya menyapu. Untuk kecerahan layar di outdoor ini saya tes bener-bener mantep banget. Masih bisa terlihat dengan jelas walaupun memang berbeda ya daripada yang displaynya AMOLED. Karena dia masih TFT screen. Untuk Bluetooth call atau WhatsApp call ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch. View UI atau tema yang saya sering sebut tersedia cukup banyak pilihan dan bobotnya ini terbilang ringan banget, nggak sampai 50 gram. Untuk kapasitas baterai juga terbilang besar di 300 mAh. Lanjut di harga 200 ribuan. Di sini ada dua kandidat tipe smartwatch yang model square maupun yang round screen. Keduanya dari Itel. Yang pertama saya pilih adalah Itel 043. Ini harga 200 ribuan, layarnya sudah AMOLED. Desainnya cakep, keren, dan strapnya ini benar-benar bagus ya. Saya udah pernah compare dengan smartwatchnya dari Olight juga nih. Menurut saya sangat recommended banget di harganya yang sangat amat murah ya dari Itel 043 ini. Walaupun memang smartwatch Itel 043 ini bukan versi yang terbaru, tetapi masih sangat amat recommended di harganya ya, mengingat layarnya yang smooth, besar, displaynya, ada 5 view UI, baterai 300 mAh, garansi 12 bulan atau 1 tahun. Untuk kecerahan brightness di luar outdoor ini nggak usah diragukan, layarnya mantap. Kalau saya cek untuk harga terkini memang sudah turun ya, di harga 200 ribuan, waktu rilis itu di 300 ribuan loh. Lanjut di yang square model Itel 025. Smartwatch ini waktu pertama launching di harga 300 ribuan, tapi lebih murah dari Itel 043. Dia juga sudah AMOLED display dengan ukuran yang cukup besar, jarum detiknya menyapu. Ketebalan untuk smartwatch sendiri terbilang tipis nih, nggak nyampe 12 mm. Bobotnya cuma 50 gram lebih dikit aja. Untuk finishing dia punya materialnya cukup bagus dan layarnya yang curve. Ini keren banget sih. Kemudian yang saya suka lagi dari smartwatch Itel itu di bagian material strap ya. Strapnya nih bagus, halus, lembut gitu. WhatsApp call udah pastinya bisa, mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Layar sentuhnya yang ringan, sensitif, dan ini benar-benar mantap banget sih. Saya tes di outdoor juga ini terlihat dengan jelas, tidak ada masalah, bahkan sampai flicker-flicker gitu ya di bagian display kecerahannya. Full videonya sudah tayang, nanti bisa dicek. Kemudian kita lanjut di harga 300 ribuan. Ada Advan W1E. Ini smartwatch terlihat bentuknya unik, keren, stylish, bahkan kalau menurut saya di harga 300 ribuan termasuk premium ya. Apalagi yang model warna silver nih. Dia ada di harga 300 ribuan kecil, nggak nyampe 3,5. Smartwatch ini juga terbilang kategori smartwatch tipis ya. Ketebalannya nggak nyampe 12 mm dan strapnya menggunakan 20 mm, kecil sih. Bobotnya juga cukup ringan, nggak nyampe 50 gram dengan full strap dan cocok menurut saya di lengan saya yang kecil, tidak terlalu besar juga tidak kecil. Displaynya cakep, dia sudah menggunakan AMOLED screen ya pastinya. Ini saya tes di outdoor bisa terlihat dengan jelas. Dia bisa terkoneksi ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, Health Connect. Tema juga terbilang cukup banyak. WhatsApp call saya tes ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch dan yang saya suka notifikasi masuk chatnya ini bergulir sendiri. Baterai menggunakan 300 mAh dan full videonya ini sudah tayang juga. Harga 400 ribuan ada Halo Watch 4S. Untuk smartwatch Halo yang satu ini terbilang mantap nih. Di harga 400 ribuan sudah built-in GPS. Desainnya round screen dengan ukuran layar yang cukup besar. Saya tes di outdoor, ini juga masih bagus loh layarnya. Sampai flicker-flicker gitu ya, efek dari kamera saya. Fitur Bluetooth call atau WhatsApp call saya tes dari smartphone Android Samsung A55 ini bisa. Dan juga dia bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan Google Health. Always on display-nya ini terbilang cakep sih. Dia bisa di raise to wake ketika AOD-nya aktif. Full videonya sudah tayang juga. Dan lanjut kita ke harga 500 ribuan. Menurut saya ini agak nanggung ya untuk di harga ini. Sebenarnya saya mau pilih smartwatch dari City Jungle GPS Air. Saya suka sebenarnya dengan desainnya yang imut ya, kecil, pas di pergelangan tangan saya yang kecil, model round screen, layarnya yang smooth, watch face analog detiknya menyapu, dia memiliki fitur outdoor seperti GPS, kompas,
barometer, altimeter juga ada. Cukup lengkap menurut saya, tetapi menjadi kekurangannya menurut saya itu ada di bagian GPS. Kalau saya tes untuk kualitas GPS-nya sendiri masih kurang akurat. Jadi saya kurang bisa begitu rekomendasikan ya. Di harga 700 ribuan saya pilih smartwatch dari Superkala Onyx. Ini smartwatch banyak bener yang menanyakan loh guys. Karena desainnya ya menurut saya ya, desainnya nih keren abis, sporty dan bener-bener gacor banget dah. Jadi terlihat mirip-mirip seperti si Garmin seri apa itu, Fenix ya kalau nggak salah ya. Ini bener-bener smartwatch outdoor dengan diameter yang besar. Jadi kalau lengan kamu kecil, menurut saya ini kurang cocok. Untuk layarnya sudah menggunakan AMOLED yang termasuk smooth banget. Built-in GPS, fitur outdoor-nya juga terbilang lengkap. Ada kompas, baro, dan altimeter. Juga dia memiliki flashlight loh. Gile, di harga 700 ribuan tuh. Untuk flashlight-nya sendiri dia ada tingkat level ya yang bisa kita atur untuk kecerahan brightness levelnya. Jadi teringat seperti di seri Amazfit gitu ya. Untuk tingkat keakuratan GPS saya tes sih waktu itu cukup mantap ya, bagus. Koneksinya juga cukup cepat, lock GPS-nya. Juga bisa terhubung ke aplikasi Google Fit maupun Strava. Full videonya sudah tayang, nanti bisa dicek. Masih di harga 700 ribuan, kalau kamu suka dengan model square, selain round screen ya, kalau bosen, kamu bisa pilih si Realme Watch 5. Smartwatch ini banyak yang bilang mirip-mirip seperti Apple Watch Ultra gitu ya. Desainnya yang boxy, terlihat crown-nya juga mirip, dan saya tes untuk kualitas displaynya bagus loh. Di outdoor saya tes bisa terlihat dengan jelas, layar sampai flicker-flicker gitu. Mantap dah kecerahannya. Untuk layar sendiri juga saya swipe, terbilang halus, smooth, tidak ada lag sedikit pun. Kemudian yang saya suka dari smartwatch ini ada yang namanya energi tubuh atau seperti di Garmin ada body baterai gitu ya. Fitur yang layarnya di backup off atau di backup mati ini bisa. Fitur GPS-nya saya tes ini juga bagus. Terbilang presisi dan lumayan akurat, jarang meleset keluar dari jalur. Kemudian ada fitur yang namanya bisa mendengarkan tingkat kebisingan. Ini keren seperti di iWatch 11 yang kemarin aja baru saya tayangkan. Lalu dia bisa terkoneksi ke earphone Bluetooth. Untuk Realme Watch 5 full videonya bisa langsung cek aja nanti di kolom deskripsi linknya. Yang terakhir di kategori smartwatch budget di harga 900 ribuan saya pilih Redmi Watch 5. Nah, ini salah satu smartwatch paling keren juga nih untuk di akhir tahun 2025 ya. Saya masukkan sebagai smartwatch terbaik. Desainnya cakep walaupun modelnya square, tetapi dia simetris dan di pinggir displaynya curve design yang terlihat mewah. Apalagi ditambah model watch face-nya itu yang model full color ya. Cakep banget. Simple dan memiliki satu tombol fisik aja. Layarnya terbilang smooth, pakai banget. Di bagian strap cukup mudah membuka pasangnya dengan one click design yang model terbaru ya. Watch face pilihan cukup banyak, bobotnya yang terbilang ringan walaupun besar. Ketebalannya juga cukup tipis ya. Di pinggir case-nya cuma 11 mm lebih. Cuma untuk ukurannya aja sih. Kalau di lengan saya yang kecil terlihat cukup besar. Layar di backup off ini bisa. Dia mengikuti tampilan watch face AOD-nya. Ukuran display lebih besar daripada Redmi Watch 4 dan kecerahan brightness mencapai 1500 nits. Ini keren banget. Untuk di outdoor udah pastinya aman pakai banget. Kecerahan layar sudah ada auto brightness. Untuk di harga 900 ribuan di bawah 1 juta sudah ada auto brightness. Double tap to wake ini bisa. Built-in GPS, fitur-fitur outdoornya juga terbilang oke dan mantep. WhatsApp call juga bisa, mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Remote kamera tinggal sekali tap aja langsung ngejepret tanpa ada timer lagi. Juga dia bisa terhubung ke earphone, Bluetooth. Terbilang lengkap ya untuk dia punya fitur-fiturnya. Lanjut di kategori kedua ada pilihan smartwatch terbaik ekonomis value for money. Untuk di kategori value for money di harga 1 jutaan saya pilih Amazfit Bip 6. Dia modelnya square, display atas kanan kirinya ini terbilang simetris, layar AMOLED untuk di outdoor aman pakai banget. Ini udah di harga 1 juta udah pasti mantap ya. Bobot beratnya juga terbilang ringan. Dia cuma 43,4 gram aja. Saya suka banget dengan dia punya layar AMOLED-nya ya. Terbilang deep banget warna gelapnya nih. Ketebalannya juga cukup tipis di 12 mm lebih. Mungkin kalau kamu suka dengan model round screen, saya bisa rekomendasikan smartwatch Amazfit juga ya. Di harga yang sama di 1 jutaan, yaitu Amazfit Active 2 Air. Nah, untuk smartwatch yang satu ini, dia punya strap terlihat juga mirip-mirip. Tetapi untuk ukuran strapnya berbeda. Kalau Amazfit Active 2 Air lebih kecil di 20 mm, sedangkan Bip 6 dia ada di 22 mm. Bahkan smartwatch yang satu ini sudah menjadi daily driver saya kurang lebih hampir setahun nih. Saya nungguin yang Active 3 R ya, atau Active 3 gitu. Penasaran aja sih.
Smartwatch ini boleh terbilang sudah memenuhi semua kebutuhan atau keinginan saya untuk kegiatan sehari-hari maupun berolahraga. Dia sudah built-in GPS, kompas, baro, alti, bahkan di aplikasinya Zep itu saya suka ya, udah sering saya bilang. Layar dipakai di outdoor sudah aman pakai banget, sudah menggunakan AMOLED dengan brightness screen yang cukup tinggi, ada auto brightness juga. Pokoknya desainnya ini imut pakai banget, ngangenin deh, layarnya curve. Oke, lanjut di harga 2 jutaan. Saya pilih smartwatch terbaik ini adalah Huawei Watch Fit 4 Pro. Ini namanya agak panjang nih. Saya suka banget ya. Smartwatch ini terbilang smartwatch outdoor tertangguh yang pernah saya lihat dan saya review. Berasa banget premiumnya ketika dipegang. Waktu keluar itu launching harganya bisa di 3 jutaan lebih loh. Sekarang cuma di 2,8, bahkan kemarin di 2,6 juta. Saya penasaran, kemarin ada yang request juga itu. Ada yang minta dibawakan warna hijau ya. Model strapnya yang berbeda sih kalau saya perhatikan. Katanya lebih ringan. Untuk dari desain sendiri sih terlihat udah familiar banget ya. Seperti di si Apple Watch Ultra gitu. Seperti Realme Watch 5 juga yang harga 700 ribuan terlihat mirip-mirip. Strapnya yang warna hitam ini terbilang sporty pakai banget. Kalau di pergelangan tangan saya yang kecil sih berasanya kurang cocok aja sih memakai smartwatch tipe ini ya. Terbilang besar. Fitur-fiturnya juga ini terbilang termasuk pro loh. Display menggunakan 3000 nits yang cukup amat besar. Layar sudah menggunakan sapphire glass, titanium bezel, built-in GPS, dan saya tes untuk berolahraga di outdoor. Ini kelihatan dengan jelas dan terbilang GPS-nya akurat. Untuk di harga 2 jutaan ya udah semestinya ya. Ini built-in GPS-nya harusnya akurat dan presisi. Koneksi ke earphone atau headphone Bluetooth juga ini bisa. WhatsApp call saya tes juga bisa. ACG juga ada. Saya jadi penasaran pengen coba bandingkan dengan Apple Watch seri 11 yang ada EKG juga ya. Masih di harga 2 jutaan, kalau kamu pengen yang model round screen, saya bisa rekomendasikan versinya Garmin 165. Memang bukan yang tipe terbaru ya dari Garmin ya. Tapi untuk mengingat harganya yang di 2 jutaan sekarang ini benar-benar recommended sih. Bahkan saya sekarang masih kangen ya sama versinya Garmin ini. Terutama yaitu di body baterai. Saya perhatikan tidak ada smartwatch yang seperti Garmin ya. Yang terbilang cukup akurat menghitung body baterai kita. GPS-nya udah nggak usah ditanya. Ini benar-benar bagus. Layar sentuhnya juga smooth, sudah AMOLED, dan ketika di outdoor pun ini terlihat dengan amat jelas. Bobotnya yang terbilang ringan menurut saya, dengan full strap ada di 40 gram. Ukurannya juga ini terbilang nggak terlalu besar banget, masih cocok di lengan saya yang kecil. Cuma memang untuk semuanya bukan berarti tidak ada kekurangan ya. Sebuah smartwatch terbaik, full videonya sudah tayang. Sekarang, yang ketiga, kita masuk ke smartwatch tipe premium. Jadi di tipe smartwatch ini bukan untuk kaum mendang-mending seperti saya nih, karena yang harganya ya pastinya tidak murah. Untuk di harga 3 jutaan, saya pilih smartwatch dari Samsung Galaxy Watch 8 yang pernah saya bawakan di channel ini yang ukurannya cukup kecil ya. Saya suka dengan desainnya yang unik di tahun ini ya. Galaxy Watch 8 menampilkan desain premium, elegan, sporty, dan benar-benar tipis. Ini keren pakai banget sih. Untuk display dia sudah menggunakan sapphire glass, jadi mirip-mirip seperti di si Amazfit T-Rex 3 Pro maupun si Amazfit Balance 2. Untuk layar udah nggak usah diragukan lah. Smartwatch dari Samsung layarnya itu benar-benar maknyus. Sudah memakai Super AMOLED yang begitu cerah untuk di kegiatan di outdoor ini mantap banget. Strap juga menggunakan one click design. Fitur-fiturnya cukup banyak dan banyak yang terbaru ya. Menurut saya pribadi ini keren sih. Ya, seperti smartwatch kebanyakan yang udah pada tahu lah ya, tipe Wear OS ya, itu di bagian baterai agak boros memang. Sama seperti di Apple Watch kalau menurut saya pribadi ya. Kalau kamu mau menggunakan smartwatch yang lebih besar lagi, round screen, model desainnya terlihat mewah. Untuk kamu yang berlengan besar, saya bisa rekomendasikan Huawei Watch GT6. Smartwatch yang satu ini adalah update terbarunya dari GT5. Kalau kamu belum punya GT5, bisa ambil yang GT6 ini nih. Selain itu, dibandingkan dengan Samsung Galaxy Watch 8, baterainya ini terbilang awet pakai banget. Fitur-fiturnya nggak kalah menarik daripada Samsung Galaxy Watch 8 ya. Layarnya juga menggunakan AMOLED, cuma memang untuk di bagian desain terlihat mirip-mirip seperti GT5. Di harga 4 jutaan sih, kalau menurut saya kamu punya uang segini bisa pilih Amazfit Balance 2. Ini smartwatch benar-benar keren habis. Mungkin versi kecilnya dari Amazfit T-Rex 3 Pro ya. Si Amazfit Balance 2 ini menggunakan layar AMOLED dengan sapphire glass, terlihat premium, mewah, tapi tidak bongsor seperti si T-Rex 3 Pro. Cuma tetap aja kalau dipakai di lengan saya yang kecil ya terlihatnya ini kebesaran ya, karena dia punya layar display size-nya 1,5 inch. Brightness-nya ini mencapai 2000 nits. Memang sih,
Kalau untuk di bagian brightness, saya akuin lebih menang si Huawei Watch Fit 4 Pro di 3000 nits. Untuk keakuratan GPS sendiri ini terbilang akurat. Dan kalau kamu masih nanggung, pengen yang lebih gitu ya, dibandingkan Magic Balance tuh ya pilih si T-Rex 3 Pro. Dia ada dua versi yang 48 mm maupun 44 mm. Buat kamu yang berlengan besar sih bisa pilih yang 48 mm nih. Mantap banget, desainnya bener-bener cowok abis, sporty, tangguh, dan warnanya itu loh full black. Kalau yang 44 mm kan saat ini saya lihat tidak ada yang full black ya. Untuk fitur ini benar-benar komplit banget seperti di seri-seri Garmin ya. Ada center, layar AMOLED dengan kecerahan brightness-nya mencapai 3000 nits. Layar menggunakan sapphire glass, ada map offline pastinya. Dia bisa menyelam kedalaman sampai 45 meter free diving. Dan terakhir, kalau kamu masih kurang lagi pengen punya smartwatch yang lebih mahal, fiturnya lebih berasa premium dan punya satu ekosistem, berasa punya smartphone kecil di pergelangan tangan, kamu bisa pilih Apple Watch seri 11 yang kemarin aja baru tayang, saya bawakan videonya. Smartwatch yang satu ini bener-bener recommended banget kalau kamu punya budgetnya ya. Layarnya cakep, bagus, fiturnya banyak, GPS-nya presisi, akurat, dan setiap notifikasi yang masuk ke iPhone itu bener-bener smooth, tanpa ada jeda atau delay muncul di Apple Watch ini. Cuma memang untuk daya tahan baterainya aja seperti yang tadi saya bilang, untuk Wear OS mirip-mirip. Dia hanya bisa bertahan sekitar 1 harian, kalau diirit-irit bisa 1 hari lebih, bahkan 2 hari. Kalau boros pemakaian ya nggak nyampe 1 hari sih, saya udah coba ya. Smartwatch yang satu ini lebih ke smartwatch model kasual atau kegiatan sehari-hari lah ya. Bukan yang tipe smartwatch outdoor gitu. Karena ini sifatnya lebih ke sifat premium sih smartwatch ini ya. Buat anak-anak kantoran sih ini cocok banget. Apalagi yang sekarang lagi sedang viral tuh, pembayaran memakai QRIS, pembayaran dari smartwatch tinggal tap aja ya. Di Wear OS juga sebenarnya bisa itu, Samsung Galaxy ya. Fitur yang sering saya gunakan seperti melacak kendaraan atau lokasi tempat kita berada sebelumnya. Ini bisa menggunakan fitur dari Kompas ya. Skor tidur yang versi terbaru juga ini ada, jadi bisa melacak untuk waktu tidur kita. Kemudian fitur New Gesture, ini juga kepake banget buat saya. Kemudian fitur olahraganya yang saya suka itu ketika kita masuk atau memulai olahraga, mode GPS-nya itu langsung terhubung tanpa harus ada delay lagi. Enak sih itu. Watch face yang terbilang banyak dan bagus-bagus ya seri 11 ini. Kemudian fitur dari aplikasinya Health ini benar-benar banyak banget, bahkan saking banyaknya saya sampai males gitu ya ngelihatnya. Fitur EKG atau ECG juga tersedia, dan kalau saya mau telepon, saya tinggal memakai smartwatch ini untuk menggunakan telepon, memanggil keluar atau menerima telepon masuk. Fitur aplikasi WhatsApp, mobile banking juga ini dari MyBCA bisa. Pokoknya keren abis. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan beberapa smartwatch terbaik pilihan saya untuk akhir tahun 2025 ini. Semua smartwatch ini udah pernah saya review dan saya gunakan, saya pakai sehari-hari ya. Jadi saya tahu untuk kelebihan serta kekurangannya. Memang bukan yang expert banget sih saya, tapi untuk penggunaan seharian, untuk kegiatan-kegiatan olahraga ringan, saya udah tes, dan ya itu dia 3 kategori smartwatch terbaik untuk tahun ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan smartwatch terbaik pilihan dari kalian, bisa tulis di kolom komentar. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.